Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Irfani Windasari, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan untuk soal ujian akhir semester mata kuliah Fisika untuk Kimia. Adapun soal yang akan saya bahas ini yaitu yang pertama, nomor 1, sebuah termometer X memiliki titik beku 20 dan titik didih 140. Termometer X tersebut digunakan untuk mengukur suhu awal air sebesar 60 derajat X. Setelah dipanaskan, suhu air tersebut menjadi 100 derajat X. Berapa kalori yang diperlukan untuk proses memanaskan air tersebut jika massa air 2 kg dan kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Kita tulis dulu untuk diketahuinya. Pertama, temperatur Fx itu merupakan titik beku dari termometer X, yaitu 20 derajat X. Kemudian Tbx itu merupakan titik didih dari termometer X, yaitu 140 derajat X. Kemudian suhu awal air yaitu 60 derajat X dan suhu akhir dari air 100 derajat X. Kemudian massa air yaitu 2 kg dan ro air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus kemudian yang ditanya itu adalah kalori yang diperlukan untuk proses memanaskan air. Nah, yang pertama kita cari adalah suhu dari T benda atau air. Yang kita lakukan yaitu mengurangi suhu air yang 100 derajat X dikurang dengan suhu awal akhir yaitu 60 derajat X menjadi 40 derajat X. Kemudian kita cari TC-nya, suhu dalam bentuk derajat Celcius. Nah, TC ini bisa kita cari dengan suhu titik beku dikurangi titik didih dikurangi titik beku, yaitu 100 dikurangi 0 yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian Tx-nya dimulai dari titik didih 140 derajat X dikurang dengan titik beku 20 derajat X yaitu 120. Nah, di sini kita buat perbandingan, yaitu perbandingan dari TC dan Tx. TC-nya itu 100 dan Tx-nya 120. Nah, kita sederhanakan perbandingannya yaitu 5:6. Nah, maka TC suhunya dapat kita cari dengan menggunakan rumus TC sama dengan TC dikurang TF dibagi T air dikurang dengan TFX. TFX ini merupakan titik beku dari termometer X. Jadi kita masukkan tadi hasil perbandingan sederhananya yaitu 5/6. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus, kita masuk ke angkanya. TC yang kita cari dikurang dengan TF itu yang 0 derajat. Kemudian T airnya itu 40 derajat X dikurang dengan 20 derajat X, yaitu titik beku dari termometer X. Kemudian sama dengan 5/6. TC sama dengan 5/6 dikurang 20 derajat, kemudian hasilnya adalah 16,60 derajat Celcius. Nah, setelah kita temukan suhu Celciusnya dari air ini, kita kemudian lanjut ke mencari kalori yang diperlukan untuk proses memanaskan air tersebut, yaitu kalori dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M itu merupakan massa air yaitu 2 kg
Kemudian C itu merupakan kalor jenis air, yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T itu merupakan perubahan suhunya, yaitu 16,67 derajat Celcius. Nah, jadi kita kalikan hasilnya adalah 1428 Joule. Nah, itu tadi penjelasan untuk nomor 1. Selanjutnya penjelasan untuk nomor 2. Selanjutnya saya ambil soal nomor 3, yaitu jelaskan hubungan energi dalam, usaha, dan kalor pada proses isotermal, isohorik, isobarik, dan adiabatik. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan hubungannya terkait pada proses isohorik. Pada proses isohorik ini, volume tetap sehingga sistem tidak menerima atau melakukan usaha dari lingkungan. Nah, pada proses isohorik ini, kalor yang diberikan hanya untuk menaikkan energi. Nah, rumus untuk melambangkan proses isohorik ini yaitu W sama dengan 0, di mana usaha yang dilakukan pada proses isohorik ini adalah 0. Kemudian proses isobarik. Nah, proses isobarik ini merupakan usaha pada proses yang dimana hasil kali antara tekanan dan perubahan volume yang dilambangkan dengan W sama dengan P dikali delta V. W itu merupakan usaha dan P itu merupakan tekanan dikali dengan delta V itu merupakan perubahan volumenya. Di sini hubungan dengan kalornya itu kalor yang diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap akan menambah volumenya seiring dengan pertambahan kalor yang masuk, sehingga perubahan energi pada proses isobarik ini dapat kita lambangkan dengan delta U Q dikurang W. Delta U itu merupakan perubahan energi dan Q itu merupakan kalor yang masuk dan dikurang dengan W adalah usaha yang dilakukan. Kemudian proses isotermal. Pada proses isotermal ini di mana terjadi adanya suhu tetap yang menyebabkan tidak terjadinya perubahan energi dalam sistem. Usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Itu merupakan dari proses isotermal. Kemudian dari proses adiabatik. Proses ini berlangsung tanpa disertai perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan. Nah, itu tadi hubungan energi, kalor, dan usaha dalam keempat proses, yaitu proses isohorik, proses isobarik, proses isotermal, dan proses adiabatik. Nah, soal selanjutnya yang diambil adalah soal nomor 2, di mana sebuah bejana terbuat dari gelas dengan massa 500 gram berisi 100 gram minyak, dalam kurung kalau jenis minyaknya itu adalah 1547 Joule per kilogram Kelvin. Bejana dan minyak pada kesetimbangan termal dengan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian dalam bejana tersebut dimasukkan es dengan massa X derajat 0 derajat Celcius, yaitu massa es jika suhu akhir sistem 54 derajat Celcius. Diketahui kalau leburnya itu 33,44 dikali 1004 Joule per kilo. Kalau jenis esnya 878 Joule per kilogram Kelvin, kalau jenis air 4180 Joule per kilogram Kelvin, kalau jenis gelasnya 836 Joule per kilogram Kelvin. Nah, kita masuk ke pembahasan untuk soal nomor 2. Nah, kita tulis langkah pertama itu kita tulis dulu yang diketahui untuk memecahkan soal, yaitu seperti massa bejana 500 gram, massa minyak
100 gram, kemudian massa X kita misalkan dengan X. Terus C minyaknya kita tulis T minyak 80 derajat Celcius, suhu minyak, suhu temperatur S-nya itu 2 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya itu adalah massa S. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus Q lepas dan sama dengan Q terima, di mana rumus ini untuk mencari massa kalor dalam suhu campuran. Nah, ini juga merupakan asas Black. Rumus dari asas Black yaitu kalor lepas sama dengan kalor yang diterima atau sama dengan kalor yang diserap. Kemudian rumusnya yang untuk kalor lepas itu M1 dikali C1 dikali dalam kurung T minyak dikurang T akhir sama dengan M2 dikali C2 dikali dalam kurung T akhir dikurang T S atau temperatur dari S. Nah, kenapa M1 nya itu diletakkan di sebelah kiri? Itu merupakan yang memiliki temperatur lebih tinggi, jadi kita letakkan di bagian kalor lepas. Nah, kita masukkan massanya di dalam rumus. M1 nya itu adalah massa minyak, yaitu 100 gram atau 0,1 kg. Kita ubah persamaannya menjadi kilogram. Kemudian untuk C1 nya itu kita ambil dari kalor jenis minyak, yaitu 1547 Joule per kilogram kali Kelvin. Nah, kita masukkan kembali untuk temperaturnya, yaitu T minyaknya itu 80 derajat Celcius dikurang 57 derajat Celcius. Kemudian di sini ada M2 dan C2 nya kita masukkan. M2 nya itu yang dicari, kemudian C2 nya itu merupakan kalor jenis S, yaitu 878 Joule per kilogram Kelvin. Dan kita masukkan T akhir dan temperatur dari S nya, yaitu 57 derajat Celcius itu merupakan T akhir dan 0 derajat Celcius itu T S nya. Nah, kita hitung dari 0,1 dikali 1547 kilogramnya ini kita coret karena perbandingan. Kemudian 80 dikurang 57 Nah, untuk 80 dikurang 57 ini itu hasilnya adalah 23 derajat Celcius. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya untuk menjelaskannya. Nah, di sini tadi 0,1 kg dikali 1547 itu hasilnya 154,7 Joule per Kelvin. Karena kilogramnya kita coret, kita bagi karena perbandingan. Kemudian kita kali 296 Kelvin. Kenapa di sini menjadi 296 Kelvin? Karena 80 derajat Celcius dikurang 57 derajat Celcius itu hasilnya 23 derajat Celcius. Nah, untuk menyetarakan satuan derajatnya, yaitu kita ubah menjadi Kelvin, sehingga 23 derajat Celcius itu kita tambah dengan 273 sehingga menjadi 296 Kelvin. Nah, untuk di kalor terimanya yaitu M2 dikali 879
Untuk selanjutnya yaitu M2 dikali dengan 878. Di situ bukan 879 tapi 878. Di sini 8. Oke, selanjutnya yaitu di sini 154,7 Joule per Kelvin hasil dari 0,1 dikali 1547. Kemudian di sini ada 296 merupakan hasil dari 80 dikurang dengan 57 derajat Celcius yang hasilnya adalah 23 derajat Celcius. Kenapa menjadi 296? Itu karena ditambah dengan 273 untuk menyetarakan satuannya, yaitu Kelvin. Nah, kemudian di sini M2 itu yang dicari dikali dengan 878 Joule per kilogram kali Kelvin. Di sini adalah 8 bukan 9. Nah, dikali dengan 330 Kelvin. Nah, 330 Kelvin ini diperoleh dari 57 derajat Celcius dikurang dengan 0 derajat Celcius. Hasilnya 57 derajat Celcius. Kemudian diubah satuannya menjadi Kelvin sehingga ditambah 273, yaitu hasilnya 330 Kelvin. Nah, 154,7 tadi kita kalikan 296, hasilnya 9.891 Joule. Kemudian 878 dikali 330 Kelvin hasilnya 289.740 Joule per kilogram. Nah, karena satuan Kelvinnya kita coret, itu perbandingan karena sama-sama Kelvin, jadi kemudian M2 nya 9.891, ini kita bagi dengan 289.740. Nah, hasilnya yaitu 0,02 kg. Satuan Joule-nya menjadi hilang karena dia sama posisinya di atas dan di bawah, jadi ketika dibagi jadi Joule-nya hilang satuannya, sehingga yang tersisa hanya satuan dari kilogram. Kemudian massa dari M2 adalah 0,02 kg atau 200 gram. Inilah pembahasan dari soal UAS fisika untuk kimia. Saya ucapkan terima kasih.